Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ayu Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen konflik. Definisi manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Di sini ada pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Sementara itu, dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik ditangani. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. Jenis-jenis konflik dalam organisasi dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, di kelima jenis konflik dalam organisasi. Jenis-jenis konflik organisasi itu ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Jenis-jenis konflik dalam organisasi yang pertama adalah konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi apabila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Jenis-jenis konflik dalam organisasi yang kedua adalah konflik antar individu dalam satu organisasi yang sama. Konflik ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antara manajer dan bawahan. Ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Jenis-jenis konflik dalam individu yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok. Ini adalah jenis konflik yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Jenis-jenis konflik dalam keorganisasi yang keempat adalah konflik antar kelompok dalam satu organisasi yang sama. Konflik konflik jenis ini biasanya terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi. Jenis-jenis konflik dalam organisasi kelima adalah konflik antar organisasi. Ini adalah jenis konflik yang biasanya timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Strategi manajemen dalam konflik. Selain cara dan teknik terbaik melakukan manajemen konflik, melaksanakan manajemen konflik juga memerlukan strategi yang baik agar tidak salah langkah. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik, yaitu yang pertama ada kompromi atau negosiasi, kedua kompetisi, ketiga akomodasi, empat softing, kelima menghindar, keenam kolaborasi. Akomodatif.
akomodatif atau akomodating di dalam melaksanakan manajemen konflik ini adalah Anda sebagai pihak ketiga diharap dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Kedua, menghindari. Strategi menghindari atau avoiding di dalam manajemen konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari potensi konflik. Di sini seorang dituntut harus memiliki daya analisis yang tajam terhadap dinamika organisasi dan tim. Ketiga, ada kolaborasi. Strategi kolaborasi atau collaborating ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif. Caranya, yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati tujuan bersama. 4. Kompromi. Strategi manajemen konflik selanjutnya adalah kompromi, di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi ketika masing-masing pihak yang terlibat dapat menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak, sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Kelima, ada kompetisi. Strategi kompetisi atau competing untuk melaksanakan manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat, dan Anda sebagai penengah atau wasit dapat memantau dan mengawasi kedua belah pihak. Yang terakhir, konglomerasi. Strategi konglomerasi atau conglomerating ini merupakan cara penyelesaian konflik atau strategi manajemen konflik dengan menggabungkan beberapa strategi diatasi dengan dilakukannya sebuah kompromi. Demikian pemaparan dari saya tentang manajemen konflik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.